استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم الصحابة والقرابة والتابعين والتابع التابعين جميع الأولياء والشهداء والصالحين جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى روح أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب رب العالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, hadirin wal hadirat, para pemirsa yang berbahagia, jemaah sekalian, jemaah Masjid Babus Salam Pelayaran Jalan Yamin Samarinda, jemaah salat maghrib insyaallah sampai salat isya yang berbahagia rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita perbaharui niat i'tikaf kita di masjid ini. Bersama-sama kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku beriktikaf di masjid ini sampai isya, sunat karena Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Kemudian mari kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita berada di Masjid Babus Salam. Kita memuji Allah dengan nama As-Salam sebanyak 33 kali. Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama. Ya Allah ya salam, 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 ya salam, ya Allah 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 ya salam. Allahumma sallimna wal muslimin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang berbahagia rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sampai detik ini kita dalam keadaan sehat wal afiat,
dalam mendapatkan nikmat keamanan dalam beribadah, nikmat waktu luang, nikmat lampu menyala. Alhamdulillah, ini satu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga dapat jamuan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita sudah melaksanakan salat maghrib berjamaah. Kita ini menjadi tamunya Allah, kita berada di rumahnya Allah, di Baitullah. Masjid ini merupakan Baitullah, dan Allah sebagai tuan rumah saat ini sudah menjamu kita dengan salat maghrib berjamaah. Alhamdulillah. Dan kita lakukan lagi ta'limul ilmi, belajar ilmu. Itu suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti di akhirat nanti, sebagaimana ayat surah Az-Zumar itu, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Pada hari kiamat nanti tempat kita hanya dua, surga atau neraka. Dan orang yang kafir itu dihalau ke dalam neraka. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Ketika sampai orang-orang kafir ini di depan pintu neraka, maka langsung dibukakan pintu neraka itu, langsung dibukakan. Wa qala lahum khazanatuha, berkatalah penunggu neraka, alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayatikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Ujar malaikat, wahai orang-orang kafir, kenapa kamu masuk ke dalam neraka sini? Apakah tidak ada orang-orang yang memberi kabar tentang hari akhirat pada waktu kami hidup di dunia dahulu? Qalu bala walakin haqqat kalimatul azabi 'alal kafirin. Jadi orang kafir itu menjawab, sudah ada kami mendapatkan kabar-kabar dari para rasul-rasul, tetapi kami tidak mengikutinya. Nah, kita alhamdulillah pada hari ini, pada malam hari ini, berikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dapat melakukan salat maghrib secara berjamaah, dan kita lanjutkan dengan talabul ilmi, menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dan saat ini kita disaksikan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah taala itu mempunyai banyak malaikat, dan ada khusus malaikat-malaikat Allah itu yang mencari di mana majlis-majlis ilmu. Jadi kalau ada majlis-majlis ilmu, maka di situ turunlah para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada saat ini kita bersama dengan kelompok rombongan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita tidak bisa melihat, dan malaikat itu dari sini sampai ke langitnya Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari ini, pada malam hari ini, kita disaksikan juga oleh para malaikat, dan insyaallah pahala menuntut ilmu ini akan kita dapatkan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pelajaran kita pada malam hari ini tentang kitab Al-Azkar An-Nawawi rahimahullah ta'ala pada bab yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun bil amri bil ikhlas wa husnin niyat bi jamil a'mali zahirati wal khafiyat. Ini pasal kitab Azkar ini tentang membahas masalah niat dulu. Sebelum kita membahas tentang amal-amalan bacaan-bacaan siang dan malam, maka didahului dengan pembahasan niat. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa. Al-Bayyinat ayat 25. Artinya, wa ma umiru illa liya'budullah, dan tidaklah kalian itu diperintah melainkan untuk menyembah Allah. Mukhlishina lahud-din, hal keadaan kalian itu ikhlas menyembah Allah, mengikuti agama yang lurus. Jadi kita ini diperintah Allah, salah satu perintah Allah, kita diadakan di bumi ini, di dunia ini. Allah ciptakan kita ini, salah satunya ialah untuk
menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus tahu dulu kita kenapa kita ada di muka bumi ini. Nah, salah satunya ialah supaya kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Lahuddina mukhlisin, hal keadaan kita menyembah Allah itu ikhlas. Ikhlas kita mengikuti agama yang sudah diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah kita ini termasuk orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah, diberikan ilmu agama Islam. Ini suatu jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, siratal mustaqim. Alhamdulillah kita mendapatkan jalan yang lurus, jalan yang benar. Karena banyak di luar sana saudara-saudara kita yang tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jalan mereka berbeda dengan jalan kita. Alhamdulillah sekali kita ini mendapatkan agama Islam ini, agama yang lurus, agama Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu seberataan bahwasanya inna dina indallah al-Islam. Agama yang diridai di sisi Allah cuma agama Islam. Alhamdulillah. Itu ayat yang pertama. Kemudian Allah berfirman lagi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Artinya tidak sampai kepada Allah dagingnya kurban dan darahnya kurban, tetapi yang sampai kepada Allah itu adalah takwa dari kalian. Surah Al-Hajj ayat 37. La yanalullah, tidak sampai kepada Allah itu dagingnya kurban. Ini kan sudah dekat kita musim kurban, menyembelih kurban. Ketika kita menyembelih kurban, ayat ini menyebutkan tidak sampai kepada Allah dagingnya kurban. Daging kurban itu tidak sampai kepada Allah. Apalagi darahnya kurban tidak sampai kepada Allah. Daging itu kan kita makan, kita nikmati dagingnya itu. Nah, yang sampai kepada Allah itu adalah niat kita dalam berkorban itu. Nah, takwa kita kepada Allah. Jadi kita menyembelih dengan niat. Nah, niat itu yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Surah Al-Hajj. Jadi takwa itu termasuk artinya niat yang ikhlas tadi. Kemudian hadis selanjutnya itu firman Allah. Kemudian hadis lagi dari Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujar Nabi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Hadza hadisun sahihun muttafaqun ala sihhatihi. Artinya Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Hanya saja amal ibadah itu dengan niat. Amal ibadah itu dengan niat. Jadi hadis niat ini hadis yang dipasang, yang diletakkan oleh para ulama setiap mengarang kitab. Jadi kitab-kitab hadis, kitab-kitab tafsir, kitab-kitab apapun itu kebanyakannya diawali dengan hadis innamal a'malu binniyat. Jadi kalau kita buka kitab-kitab klasik, kitab-kitab bahari itu kebanyakannya para ulama itu mengarang kitab dimulai dengan muqaddimah dulu dan dimulai dengan hadis niat ini. Jadi hadis niat ini sangat terkenal dan sangat masyhur dan kita sudah banyak yang hafal, innamal a'malu binniyat. Artinya hanya saja sah amal itu dengan niat. Sah amal itu dengan niat. Setiap ibadah yang sah belum tentu itu berpahala. Wa inna likulli imri'in ma nawa, dan hanya saja bagi tiap-tiap orang itu apa-apa yang ia niatkan.
Jadi ujar para ulama, amalan kita itu, ibadah kita itu, syarat yang pertama dulu harus ada niat. Mau bersedekah, niat dulu. Mau naik haji, niat dulu. Sembahyang, niat dulu. Nah, jadi hampir semua ibadah yang kita lakukan itu, yang pertama dulu niat. Niat dulu. Ada beberapa ibadah yang tidak pakai niat, ada sah ibadah itu, seperti kita memandikan jenazah. Memandikan orang mati itu tidak perlu pakai niat, itu sah memandikan orang matinya. Satu contohnya yang tidak pakai niat. Jadi setiap amal ibadah itu dengan niat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, wa inna ma likulli imri'in ma nawa. Dan hanya saja bagi tiap-tiap orang itu apa yang ia niatkan. Apa yang ia niatkan. Artinya setiap ibadah boleh saja sah, tapi belum tentu berpahala dan belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tergantung niatnya. Hadirin wa hadirat rahimakumullah, niat itu perlu kita pahami bahwasanya niat itu ada dua unsur. Jadi niat itu dua unsur niat itu. Yang pertama, niat itu kesengajaan kita. Sengaja aku itu niat. Mau sholat, sengaja aku sholat, nah itu niat. Unsur pertama. Yang kedua, motivasinya apa? Dorongan kita beribadah itu apa? Nah, apabila didorong oleh satu kebaikan, maka mendapatkan satu pahala. Apabila sebaliknya dorongannya itu bukan kebaikan, maka kita mendapatkan dosa. Itu niat pentingnya. Seperti orang yang berhaji. Berhaji itu fisiknya itu seperti akhirat. Berhaji itu seperti akhirat. Berangkat haji. Tetapi kalau niatnya berniatnya berdagang ke Makkah, pakai ihram, pakai gamis, pakai serban, berangkat haji. Nah itu, coba kalau niatnya itu untuk berniaga, untuk berjualan di sana, maka tidak sah, tidak berpahala. Sebagaimana orang sholat itu rukunnya sudah lengkap, namanya syaratnya, rukunnya lengkap sudah, wudunya betul, rukunnya betul. Nah, tapi niatnya, motivasinya lain. Motivasi sholatnya itu supaya sehat, supaya dipandang orang soleh. Nah, itu sudah salah niat sudah. Umpamanya bersedekah, duitnya halal bersedekah. Nah, bersedekah tadi dengan duit yang halal, sedekahkan. Bagus sudah, itu sah sudah sedekahnya, tapi dia tidak berpahala. Kenapa? Karena niatnya bukan karena Allah bersedekahnya, ingin riya, ingin dipuji orang. Nah, itu namanya pentingnya niat. Jadi niat itu dua unsur. Yang pertama kesengajaan, yang kedua motivasinya apa kita melakukan ibadah itu. Jadi penting niat ini diperhatikan. Innamal a'malu binniyat. Hanya saja amal itu sah dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan apa-apa yang kamu perbuat itu kamu akan dapatkan hasilnya tergantung apa yang kamu niatkan. Jadi niat ini sangat menentukan. Sebagaimana para hakim itu menentukan tergantung niatnya. Seperti terjadi kasus polisi timbak polisi di rumah polisi, yang menangkap polisi, yang menyidang polisi. Nah, yang bersalah adalah apa itu kata-katanya,
polisi timbak polisi, di rumah polisi ditangkap polisi. Tapi yang salah tuh ada tuh apa kata Pak? Iya, dia mati CCTV, ya. Tersangkanya CCTV, kayak Kanjuruhan. Nah, terjadi kanjuruhan korban 300 orang. Tapi yang salah angin. Nah, angin bertiup dia salah. Jadi kan polisi timbak polisi itu yang menimbak itu bebas. Menimbak itu bebas, dia tidak dihukum. Nah, kenapa? Karena dia karena dia ini dipaksa oleh bosnya. Padahal dia yang menimbak korban itu. Begitu konstruksi hukumnya, ternyata yang menimbak ini, pelaku penembakan ini tidak sengaja, tidak ada niat dia, tidak ada motif untuk menimbak itu, karena dipaksa. Artinya bebas hukuman dia, tidak dihukum. Itu baru hukuman dunia. Seperti itu juga kita bersedekah, betul sudah sholatnya, betul sudah rukunnya, sujudnya, rukuknya, asli semuanya dikerjakan sudah sah. Pada hukum fikih sah sudah ibadah kita itu. Nah, tapi belum tentu berpahala lagi, belum tentu mendapatkan kebaikan dari Allah. Tergantung niat. Tergantung niat. Jadi niat itu sangat menentukan hasil kita di akhirat nanti. Niat itu penting. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Apabila niat itu ada kebaikan, dapat pahala. Apalagi sebaliknya, apabila sesuatu itu didorong dengan kejahatan, maka hasilnya dengan dapatkan dosa. Kayak sholat tadi sah, tapi tidak karena Allah. Orang tuh sholat sah, sholatnya ibadahnya sah, sudah wudunya betul. Orang sholat itu rukunnya terpenuhi, syarat-syaratnya terpenuhi, menghadap kiblat, suci dari hadas, dari najis, semuanya sudah. Secara fikih orang sholat itu sudah sah. Tapi dia bisa mendapatkan dosa dari sholatnya itu, bukan pahala. Sebagaimana surah Al-Ma'un itu, fawailul lil musallin, celaka orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun. Mereka itu sholat tapi dalam keadaan lupa, niatnya salah. Nah, tapi sholat dia sah sholatnya, tapi hasilnya bukan mendapatkan pahala, tapi mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting niat itu. Faman kanat hijratuhu ila Allah, barang siapa hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allah wa rasuli, maka hijrahnya sampai kepada Allah dan Rasulnya. Jadi barang siapa yang beramal karena Allah dan karena Rasul, maka Allah lah dan Rasulullah yang akan membalas nanti di akhirat. Nah, ibadat itu karena Allah dan Rasulnya, maka Allah dan Rasulnya akan membalasnya. Jadi kita beribadah itu, kita sholat itu karena Allah dan melaksanakannya sebagaimana petunjuk yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man kanat hijratuhu ila dunya, barang siapa hijrahnya itu karena dunia, dia akan mendapatkannya. Nah, jadi orang beribadah haji tadi, ini kan musim haji, beribadah haji, berangkat haji, duitnya halal, berangkat hajinya, syarat rukun hajinya terpenuhi sudah. Nah, melaksanakan hajinya betul sudah. Tapi berangkat ke sana itu dorongannya untuk berangkat haji itu membawa barang-barang supaya dijual, bisnis di sana. Nah, supaya mendapatkan keuntungan dunia, maka tidak mendapatkan pahala, bukan haji yang mabrur. Nah, itulah hadis-hadis niat. Jadi hadis niat ini sangat banyak sekali dalam hadis yang disebutkan oleh para ulama. Niat-niat yang baik itu akan menghasilkan amal-amal yang baik lagi.
Niatul mukmin ablaghu min amalihi wa niatul fajir syarru min amalihi. Jadi niat orang yang beriman itu lebih baik daripada amalnya, dan niat orang yang jahat itu sangat jahat daripada amalnya lagi. Contohnya, hadirin dan hadirat rahimakumullah, pentingnya niat ini. Ada orang yang 60 tahun umurnya nih, orang beriman. Kita kan orang beriman, hidup 60 tahun orang beriman ini. 60-70 tahun beriman, taat kepada Allah. Orang Islam nih kan, kita orang Islam ini umur 60 tahun beribadah, taat kepada Allah, mati kita, tapi Allah membalas, balasan Allah itu surganya bukan 60 tahun. Kita kan umur kita cuma 60 tahun, salat 60 tahun. Tapi kok kenapa balasannya surganya selama-lamanya? Selama-lamanya surga kita. Kalau adil, kalau 60 tahun beribadah, surganya 60 tahun juga. Habis 60 tahun keluar dari surga sudah, masuk neraka sudah. Nah, tapi kenapa Allah ibadah kita umur 30 tahun beribadah, ibadah 30 tahun, mati orangnya, meninggal, nah mati, tapi masuk surganya selama-lamanya, kekal abadi di dalam surga. Padahal sesuai dengan ibadahnya itu. Nah, itu karena niatnya. Karena niat tadi, karena niat dia selalu beriman kepada Allah, selalu taat kepada Allah. Umurnya 60 tahun. Demikian juga orang-orang kafir. Orang-orang kafir penyembah matahari namanya. Orang-orang kafir umurnya 60 tahun. Dia kafir selama 60 tahun. Aturannya masuk nerakanya 60 tahun juga. 60 tahun juga keluar sudah. Nah, tapi kenapa dia masuk neraka kekal selama-lamanya? Selama-lamanya di dalam neraka. Karena niat dia itu kafir terus, niatnya tuh karena mau masuk Islam. Itu pentingnya niat. Jadi penting niat ini untuk kita pahami. Kita seperti ini kan. Kita waktu muda kita ibadah kepada Allah. Hadir pengajian. Nah, itu dicatat dari Allah Subhanahu wa taala sampai tuba pahalanya kita. Niat itu bisa banyak dalam satu perkara. Seperti kita di masjid ini. Kita duduk di masjid kan. Gawean kita cuma satu, duduk di masjid. Tapi kita bisa mengembangkan niat itu banyak di sini. Contohnya kita ini berapa niat? 10 niat, 20 niat bisa di sini. Aku duduk di masjid saja, niatnya i'tikaf, dapat pahala i'tikaf sudah. Kemudian niat lagi menuntut ilmu, dapat pahala menuntut ilmu lagi. Niat aja dalam hati aja tuh, kerjaan hati aja. Niat lagi supaya tidak melihat hal-hal yang diharamkan di luar, dapat pahala lagi. Niat lagi untuk mendengarkan hadis Nabi, dapat pahala lagi. Niat lagi untuk mendengarkan Al-Quran, dapat pahala lagi. Niat lagi untuk menunggu waktu Isya, dapat pahala lagi. Niat lagi untuk menghilangkan kebodohan masalah agama, dapat pahala lagi. Niat lagi, padahal duduk di masjid aja. Niat lagi untuk mensyukuri nikmat Allah, dapat pahala lagi. Niat lagi supaya apakah bikin sendiri lah niatnya. Duduknya cuma di masjid, tapi niat kita bisa kemana-mana, itu dapat pahala semuanya, dihitung oleh Allah pahalanya itu. Nah, jadi satu tempat, satu kegawiannya satu, tapi niatnya bisa bercabang-cabang, bisa banyak, dan itu dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pentingnya daripada niat. Apakah kita berjalan kita silaturahmi ke keluarga? Pertama dapat pahala silaturahmi, yang kedua kita dapat lagi berhadiah, kemudian dapat lagi pahala salaman, dapat banyak. Itu tergantung kita mengembangkan niat kita. Semua itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu kerjaan, satu perbuatan itu niatnya bisa berpuluh-puluh niat, dan semua itu mendapatkan
ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang tidak melakukan kejahatan tapi dia disiksa. Orang tuh santai aja tapi dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara niatnya juga santai aja orangnya. Tapi niat jahat, anak kasini, anak apa niatnya itu dapat dosa juga itu. Nah. Apalagi kita ini berada, kita ini di bulan Muharram. Jadi bulan Muharram itu 4 bulan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini kan Dzulqa'dah, ini sekarang Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram itu bulan haram. Bulan yang sangat dihormati zaman Rasulullah sampai sekarang. Dan bulan Rajab. Jadi 4 bulan ini bulan haram. Artinya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di bulan Muharram ini, bulan Muharram ngarannya ini, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu bulan Muharram ngarannya. Dan bulan-bulan haram. Nah, itu bulan yang sangat dihormati. Itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Demikian juga kejahatan itu dilipat gandakannya juga dosa-dosanya oleh Allah. Jadi bulan-bulan haram ini jangan sampai kita berbuat hal-hal yang melanggar aturan agama, karena dosanya sangat besar dengan bulan haram ini. Dan orang-orang dahulu itu zaman jahiliyah itu sangat menghormati mereka itu bulan haram ini, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Mereka itu sangat menghormati bulan-bulan 4 ini. Sampai-sampai zaman bahari itu kalau sudah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram itu rumah-rumah itu kada perlu dikunci. Motor, mobil kada perlu dikunci, aman. Maling-maling kada wani berbuat jahat pada waktu bulan haram itu di Arab itu di Arab. Sampai-sampai kalau ada pembunuhan, si A membunuh si B. Nah, yang membunuh ini lari kan, sembunyi di manakah? Nah, begitu bulan haram dia keluar, itu kada boleh kada dawani yang membalas, kada dawani mengkisas, menangkap kada wani. Jadi bebas dia keliaran si pembunuh ini. Karena kada akan dilaksanakan hukum kisas itu tidak berlaku bulan haram itu, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Saking menghormatinya orang-orang dahulu itu dengan bulan haram ini. Tahu mereka itu, padahal orang-orang jahiliyah tapi sangat menghormati bulan-bulan haram mereka itu. Karena pahalanya sangat besar dan juga dosanya sangat besar bulan haram ini. Dan kita sekarang berada di salah satu bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, nanti berturut-turut 3. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Al-qatil wal maqtul finnar. Jadi niat itu sangat berpengaruh bagi kita. Zaman Nabi kan terjadi pembunuhan. Ujar Nabi, al-qatil wal maqtul finnar. Orang yang membunuh dan orang yang dibunuh dua-duanya masuk neraka. Dua-duanya, orang yang membunuh dan dibunuh itu dua-duanya masuk ke dalam neraka. Jadi para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kalau yang membunuh itu wajar masuk neraka, tapi yang dibunuh juga masuk neraka, kenapa?" Yang dibunuh padahal dia kada membunuh tapi masuk neraka, kenapa? Jar Nabi, kena niatnya ada. Yang dibunuh ini niatnya ada, ingin membunuh tapi tak ada hulu yang si A membunuh pada, kena niatnya ada. Jadi orang-orang yang kelahi saling pembunuhan itu dua-duanya masuk ke dalam neraka. Kalau jadi dia para sahabat yang membunuh wajar masuk neraka. Kenapa yang dibunuh masuk neraka juga? Sudahnya mati masuk neraka lagi. Dan Nabi karena ada niat tadi, ada motivasinya. Karena dia kalah aja, terdahulu yang satu membunuh ini, kalau dia terdahulu ininya membunuh juga. Nah, sama-sama niat. Niat. Jadi niat itu sangat penting, karena dalam hati kita ini dalam dada kita ini banyak, dalam hati kita tuh ada niat, dalam hati itu harus bisa membedakan ada niat, ada angan-angan,
ada cita-cita, ada hayalan, ada hidayah, ada taufik, macam-macam dalam dada kita nih. Ada bisikan-bisikan. Jadi walaupun dadanya satu tapi macam-macam. Nah, jadi beda antara niat, keinginan, cita-cita. Nah, jadi kalau niat tadi ada kesengajaan, kemudian yang kedua motivasinya. Motivasinya ada. Jadi dua unsur itu baru dikatakan niat. Baru dikatakan niat. Kadang-kadang ada yang refleks itu kada dipadakan niat atau dipaksa tadi kan kayak polisi menimpa polisi. Karena dia kada ada niat, kada kena hukuman. Jadi para hakim itu biasanya dilihatin niatnya, motifnya apa, niatnya apa. Kemudian ada kisah lagi dua orang bersaudara dalam hadis Rasulullah SAW itu. Dua orang bersaudara, yang satu ditinggal satu rumah. Jadi yang si adik kakak, yang si ading tinggal di lantai bawah, yang si kakak lantai atas. Jadi yang si ading ini selalu bermaksiat kepada Allah, minuman keras. Si ading di bawah nih, awas, kemudian apa, main judi di bawah. Si adik ini, si kakak di atas, sholat, puasa, beribadah, berzikir di atas lantai atas. Berlangsung itu berpuluh-puluh tahun dalam hadis itu. Mungkin berapa tahun, berapa puluh tahun kan, sama-sama nih. Si adik bermaksiat di bawah, yang si kakak si adik bermaksiat, yang si kakak beribadah di atas. Nah, tiba-tiba pada suatu hari si adik ini dapat hidayah, si adiknya dapat hidayah. Wah, aku ini sudah puluhan tahun bermaksiat kepada Allah di lantai bawah nih. Sudah berpuluh tahun bermaksiat kepada Allah. Malunya aku, kakakku di atas ibadah terus, dia puluhan tahun dia beribadah, sholat, berzikir, puasa di atas. Si kakaknya puluhan tahun, puluhan tahun sudah beribadah, ada tahu dia orang maksiat di atas. Nah, si adik ini maksiat terus dia. Akhirnya sadar kan si adik ini, aku sadar, aku ingin taubat, ingin bergabung ke atas, naik ke atas, ingin taubat dan meninggalkan maksiat tadi, minuman keras tadi tinggalkannya. Si kakak ini di atas juga dapat bisikan syaitan. Padahal sudah ibadah 50-an tahun nih. Aku capek juga ibadah sudah. Biar syaitan turun, seteguk barang minum di bawah. Ibarat tuh ada apa juga. Ibarat tuh bergabung sejam lah ke bawah. Itu naik pulang ke atas beribadah gini. Ada apa juga di setan main bisiki. Akhirnya turun aja dari atas. Si adik naik dia mau ketemu dia, tabrakan di atas. Ingin cepat-cepat kan tabrakan, jatuh dua-duanya dari tangga. Akhirnya meninggal dua-duanya. Hasilnya apa? Yang si adik ini masuk surga, yang si kakak ini masuk neraka. Padahal ibadahnya sudah puluhan tahun si kakak ini. Si adik ini belum sempat sholat, belum sempat taubat, belum sempat, sudah mau taubat nih, niat sudah mau taubat. Nah, tapi yang dimasukkan ke surga yang bermaksiat ini si adik ini, yang si kakak. Nah, itu niat, namanya niat. Karena yang dipandang oleh Allah itu niatnya, motifnya apa. Nah, jadi cuma ini hadis, ini kisah aja, kisah hadis Nabi kan. Kadang juga kita bisa menjustifikasi orang lain. Ini untuk kita aja. Orang itu si anu itu bermaksiat kepada Allah. Nah, kita justifikasi jangan. Atau kita juga jangan juga, wah aku ini sudah melihat kisah itu nah. Kalau kayak itu aku bermaksiat aja dulu, lain aku tobat pulang. Nah, biar aku si kisah tadi kan udah puluhan tahun sudah bermaksiat, kayak aja aku tunda-tunda aja tobat, tunda tobat, jangan seperti itu. Itu kisah, jangan dituruti itu. Pas kita bermaksiat, waktu itu nyawa kita habis dicabut oleh Allah, habisan sudah. Nah, itu artinya walaupun ibadah kita banyak, jangan sampai kita merasa aman.
ibadah kita punya puluhan tahun, ibadah sholat kita banyak sudah, oh aku aman sudah, aku aman, aku pasti masuk surga. Jangan kita menjustifikasi kita sebagai ahli surga. Seperti itu juga orang yang maksiat, aku ini sudah banyak maksiat, minuman keras, berjudi sudah banyak, aku ini ada harapan lagi masuk surga, aku pasti masuk neraka. Jangan juga seperti itu. Artinya yang beribadah jangan lupa diri, merasa surga sudah, kemudian yang bermaksiat juga jangan putus asa. Nah, aku ini ada harapan lagi masuk surga, karena sudah banyak dosa-dosaku. Jangan, karena rahmat Allah itu sangat luas, mudah bagi Allah untuk merubah seseorang itu. Jadi kalau kita, ini sebagai kisah aja, kalau kita ingin bermaksiat kepada Allah, ingat kisah itu. Kalau aku bermaksiat, jangan-jangan hidupku terakhir ini, akhirnya kita kada jadi bermaksiat. Nah, demikian juga kita beribadah, sholat malam, tahajud malam, lalu kita timbul perasaan, oh di kampung ini aku paling alim sudah, paling soleh sudah aku ini. Jangan seperti itu juga. Kita tidak tahu akhir hidup kita, sul khatimah atau husnul khatimah. Lebih baik kita waspada saja. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Itulah pentingnya kita mengetahui tentang niat tadi. Jadi dengan niat tadi kita banyak bisa melakukan ibadah selama hidup ini. Jadi dengan tahu hadis niat ini, semua yang kita lakukan itu bernilai ibadah. Dengan tahu hadis niat ini, semua yang kita lakukan itu bisa bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pekerjaan kita itu bukan ibadah, contohnya apa? Minum. Kita minum ini kan tidak mengandung pahala, tidak mengandung dosa, boleh saja, boleh minum. Jadi minum tuh gawian mubah itu tidak mengandung pahala, tidak mengandung dosa. Minum itu kayak makan, minum, tidur, itu mubah. Kalau sholat kan ibadah, kalau minum bukan ibadah. Nah, tapi kalau kita niat, pasang niat, aku minum, nah, karena mensyukuri nikmat Allah, aku minum supaya nyaman beribadah kepada Allah, supaya kuat. Nah, kita minum supaya menghargai nikmat Allah, pahala niat kita minum. Kita makan supaya bisa sholat, supaya bisa mencari rezeki, supaya bisa berusaha. Jadi makan itu yang asalnya mubah, asalnya pekerjaan biasa, tapi berubah jadi ibadah. Jadi 24 jam kita itu semuanya bernilai pahala ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, tergantung niat kita. Kita tidur tuh kalau kita tidur saja pahalanya kada ada, dosa kada juga. Tidur. Jadi kada bernilai apa-apa tidur itu kalau kita pasang niat sebelum tidur, aku tidur supaya besok sehat, supaya besok bisa bekerja, supaya besok untuk mencari nafkah. Jadi tidur kita itu berapa jam dinilai pahala. Kenapa? Karena niat kita tadi. Nah, jadi pintar-pintar kita memasang niat di setiap keadaan, setiap waktu kita, baik pekerjaan kita, duduk kita. Ya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ada orang itu duduk saja, dia duduk, tapi hatinya tuh berniat, seandainya aku punya beras seperti itu banyaknya, aku akan sedekahkan kepada fakir miskinnya. Akhirnya mati orang itu, bapak-bapak tadi mati. Pas bangkit di akhirat diberikan pahala yang besar, pahala memberi makan orang, padahal belum sempatnya memberi makan orang lain. Nah, karena bapak tadi berniat dalam hati, ya Allah, seandainya aku punya beras satu gudang, aku sedekahkan kepada fakir miskin. Bujur aku ingin bersedekah, cuma tidak ada berasnya, cuma niatnya sudah ada. Nah, itu dia dapat pahala niat. Walaupun duduk aja santai orangnya. Jadi dengan hadis niat ini banyak kita mendapatkan nilai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tergantung niatnya.
Jadi hadis yang pertama tentang niat. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yamkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Hadza hadisun hasan sahih muttafaqun ala sihhatihi mujma'un ala izami mawqihi wa jalalihi. Wa huwa ahadul ahadits allati alaihi bidarul Islam wa kanat as-salafut tabi'un hum min khalfihim rahimahullah yustahibbuna istiftaha al-musannafat bihadil hadis tanbihan lil muttali' ala husnil niyat wa ihtimamihi bidzalika wa i'timadi bihi. Wa rawayna Imam Abi Sa'id bin Abdurrahman Al-Mahdi rahimahullah man arada ayatasannafa kitaban falyabda bihadil hadis. Jadi hadis niat ini mencakup semua ilmu, semua ibadah. Banyak para ulama-ulama dahulu itu mengarang-arang kitab, mereka memulai dengan kitab masalah niat ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi kesimpulannya, innamal a'malu binniyat, hanya saja sah amal itu dengan niat. Wa inna ma likulli imri'in ma nawa, dan seseorang itu tergantungnya apa yang niatkan. Jadi kita setiap bekerja, setiap beribadah, kita pandang dulu niat kita koreksi niat kita dulu, baru kita melakukan satu pekerjaan, satu ibadah. Jangan kita langsung mengerjakan satu ibadah tanpa niatnya kita betuli dulu, kita koreksi dulu. Supaya ibadah kita tidak sia-sia, amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun amal kita sedikit tapi niatnya banyak, itu akan mendapatkan pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah hasil daripada hadis niat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita senantiasa mendapatkan keluarga yang sakinah mawaddah dalam rumah tangga kita, dan kita mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.